Halo anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tema 4 subtema 3 tentang bagaimana caranya memelihara kesehatan organ peredaran darah manusia. Tentu saja, bagaimana caranya memelihara kesehatan sistem peredaran darah yang ada pada tubuh kalian. Sebagaimana yang telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, bahwa ada beberapa jenis gangguan yang dapat terjadi pada sistem peredaran darah manusia. Salah satunya pada organ jantung, yaitu jantung koroner yang diakibatkan dari penyumbatan pembuluh darah yang disebabkan oleh lemak. Seperti yang kalian ketahui bahwa kondisi ini dapat menyebabkan tidak lancarnya aliran darah ke dalam jantung. Kemudian ada juga gangguan yang terjadi pada pembuluh darah di kaki yang disebut dengan varises. Selain itu, ada juga anemia atau kekurangan sel darah merah. Wah, lantas bagaimana ya cara menjaga kesehatan pada sistem peredaran darah di tubuh kita? Apakah kita juga bisa terserang penyakit itu? Seperti yang kita ketahui, cara yang paling mudah dalam menjaga kesehatan adalah dengan berolahraga. Karena olahraga banyak sekali manfaatnya. Tidak hanya untuk jantung, tapi untuk seluruh organ yang ada pada tubuh kita. Berolahraga dapat membuat jantung kita kuat. Fungsi jantung dan sistem kardiovaskular akan bekerja lebih efektif. Dan ini dapat mengurangi plak atau penyumbat yang ada pada pembuluh darah. Sehingga jantung akan memompa darah lebih baik. Jika jantung kita menjadi lebih kuat, masing-masing pompa akan memberikan sejumlah besar darah dan ini dapat memperlambat detak jantung Anda. Varises, sebuah gangguan yang seringkali muncul dan ditemukan pada pembuluh vena yang terdapat pada betis kaki dan terlihat di permukaan kulitnya. Salah satu cara untuk mencegah varises ini muncul, biasanya kalian akan diminta untuk duduk dengan kaki yang lurus ketika selesai berolahraga. Kenapa? Karena ini akan membantu dalam memperlancar peredaran darah kaki setelah selesai berolahraga. Seperti yang sudah kalian ketahui tentang beberapa penyakit berikut, diantaranya anemia, leukemia, dan demam berdarah. Anemia yaitu kondisi ketika seseorang kekurangan sel darah merah, dan leukemia atau yang kita kenal dengan penyakit kanker darah yaitu kondisi seseorang yang memiliki sel darah putih berlebih, dan demam berdarah yang disebabkan virus masuk karena gigitan nyamuk. Secara umum, anemia dan leukemia dapat dicegah dengan cara mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat, yaitu makanan yang banyak mengandung zat besi yang dapat meningkatkan proses pembentukan sel darah merah. Sedangkan untuk penyakit demam berdarah, kita dapat mencegah penyakit tersebut dengan cara menjaga kebiasaan hidup sehari-hari untuk menghindari gigitan nyamuk. Perlu kalian ketahui bahwa nyamuk Aedes aegypti sangat senang dengan air yang bersih. Karena itu muncullah jargon 3M+, yaitu kebiasaan kita atau perilaku kita sehari-hari untuk dapat menguras bak mandi, kemudian menutup penampungan air bersih, serta mengubur sampah-sampah yang dapat menampung air. Dan beberapa kebiasaan yang dapat membantu kita untuk menghindari gigitan nyamuk. Selain dari gangguan peredaran darah yang disebabkan oleh kebiasaan hidup kita sehari-hari, ada juga gangguan peredaran darah ataupun kelainan yang terjadi pada sel darah yang disebabkan oleh keturunan. Beberapa di antaranya adalah thalassemia dan hemofilia. Seperti yang sudah kalian ketahui bahwa thalassemia adalah sebuah kondisi di mana sel darah merah seseorang memiliki umur yang pendek. Sehingga orang-orang yang memiliki kelainan thalassemia akan menyebabkan dia selalu dalam kondisi anemia atau kekurangan sel darah merah.
Sedangkan hemofilia adalah sebuah kondisi di mana seseorang tidak mampu melakukan proses pembekuan darah karena adanya kelainan pada sel darah mereka. Secara umum, kondisi tersebut tidak dapat diobati karena adanya faktor keturunan. Akan tetapi, para pengidap talasemia dapat mencegah dengan cara pengobatan ataupun melakukan transfusi darah dalam kondisi tertentu. Sedangkan pada penderita hemofilia, mereka harus mencegah adanya kemungkinan pendarahan atau terjadinya luka pada tubuh mereka, sebab luka yang terjadi pada tubuh mereka akan sulit untuk dihentikan pendarahannya. Wah, ternyata banyak ya kelainan yang dapat terjadi pada peredaran darah, dan beberapa di antaranya juga mudah pencegahannya. Kesehatan organ peredaran darah sangatlah penting. Apabila sistem peredaran darah mengalami gangguan, aktivitas sehari-hari kalian tentunya akan terganggu. Oleh karena itu, kalian harus menjaga kesehatan organ peredaran darah agar tubuh tetap sehat. Salah satu di antaranya tentulah dengan cara menjaga asupan makanan. Pilihlah makanan yang bergizi, seimbang untuk dikonsumsi. Selain itu, jangan lupa untuk beristirahat yang cukup.